Saya Kang Hongkian dan saya Kang Xinghua mengucapkan kongsi, kongsi, kongsi facai, wan serui. Kongsi facai, wan serui. Jadi nomor satu sebetulnya yang paling penting feng shui itu rumah dulu juga gitu. Kedua barulah tempat usaha gitu. Kemudian orang bertanya, kok rumah? Kan cari duitnya di tempat usaha. Kenapa? Karena kita melepaskan lelah, melepaskan energi, menyerap energi adalah di rumah. Kita tidur beristirahat di rumah. Disitulah energi kita terbentuk juga gitu. Ada kata dia tahun kerbau logam kemarin dia gagal, mesti ada satu kesalahan. Ya, kesalahannya apa? Apakah dia kesalahan posisi kedudukan rumah, ataukah dia pada tahun-tahun Ciong memulai segala sesuatu yang penting, misalnya pindah rumah, mulai usaha. Tapi kalau rumahnya itu tadi dibilang menghadap tenggara, maka gampang sakit. Itu bisa terpengaruh dari rumah. Apalagi kalau rumahnya itu menghadap ke barat daya gitu ya, timur laut, wah penyakitnya makin berat. Udah banyak dong yang mau tahu peruntungannya atau mungkin warna apa yang harusnya Anda pakai. Seperti biasa, di Feng Shui saya Mira Hamzah kembali menemani Anda sampai kurang lebih 1 jam di pukul 20 nanti. Langsung yuk kita menyapa Pak Kang. Halo, selamat malam Pak Kang. Halo, selamat malam juga Gin Mira. Pertama sebelum kita memulai. Nah itu dia, Sinchun Kyong Hee, Tiam Hok Tiam Siu, Kyong Hee Hwa Chai. Ya, untuk sahabat di Radio Sonora yang lagi aktif bekerja, juga tentunya untuk sahabat Sonora di belahan bumi manapun. Ya, semoga selalu sukses, sehat, bahagia, harmonis, sukses. Dan itulah keberuntungan. Didoain loh sama Pak Kang, aktif banget nih kalau kayak gini, mudah-mudahan. Bukan hanya doa loh. Apa tuh? Kita juga sudah menyiapkan selama ini ya untuk bagaimanakah kiranya agar sahabat Sonora kita ini bisa memenangkan dan melambungkan keberuntungannya. Pertama, kita udah siapkan video mengenai tahun macan air, fenomenanya seperti apa ya, itu dipublish baik di channelnya FSA maupun di channelnya Kang Xinghua. Kemudian juga ada video yang menjelaskan era transisi, bagaimana supaya nanti di tahun macan bagus, yaitu era transisi di masa Cap Jigwe tahun kerbau logam Imlek 2572 yang baru lalu ya. Kemudian juga Ciagwe-nya bulan pertama Imlek juga sudah dipublish tuh juga Gin, sehingga bisa disinergikan harusnya seperti apa. Tapi ada lagi yang lebih penting juga Gin, Apa tuh? tidak kalah penting, 12 show di YouTube channelnya Sonora FM. Ya itu nggak boleh dilupakan ya, harus disimak ya. Nah kecuali sudah punya bukunya ya, karena di bukunya itu jauh lebih lengkap. Tapi walau bagaimanapun untuk mengingat-ingat apa yang tertera pada buku, nggak ada salahnya tuh video itu disimak ya. Tahun macan air 1 Februari 2022 sampai 21 Januari 2023 ya. Nah, kita juga udah bikin tuh bagaimana cara menggunakan buku-buku itu ya. Nah, ada yang banyak bertanya soal apa juga Gin? Jodoh. Bener. Pernikahan itu ada di channelnya Kang Xinghua ya. Nah, jangan lupa juga Gin, kita di penghujung
tahun kerbau dan di awal macan air ini, kita ini pas pertama nih di tahun macan air kita punya acara nih. Iya, betul. Iya kan? Di awal tahun ya. Betul. Kita udah ada 5 video tuh Juragin yang berjudul 2022 sukses hoki kian meningkat kalau bagaimana gitu ya. Nah ini seharusnya disiasati sebab di dalamnya banyak hal-hal kecil yang harus diwaspadai agar tidak menjadi batu sandungan. Iya. Seperti di buku itu ada penjelaskan bagaimana ya solusi feng shui sebaiknya dan juga kekeliruan feng shui yang sebaiknya juga kita siasati dengan baik dan benar ya. Nah, banyak hal sudah kita publish juga di video 2022 Imlek 2573 ya. Memberdayai jangan diperdayai. Kayak karena banyak yang unsur air, banyak yang mau memperdayai nih besok. Harus diwaspadai. Tapi saya mau singgung-singgung, ada yang bertanya di komen nih, boleh? Boleh, silakan Pak ya. Ini ada, saya mulai dari yang bertanya soal jumlah nilai keberuntungan nih, Juragin. Gimana? Tapi dia tanyanya keliru, dia tanyanya angka keberuntungan. Sebetulnya yang kita maksud tuh jumlah nilai keberuntungan, bukan angka keberuntungan. Kalau angka keberuntungan misalnya gini, Juragin angka keberuntungannya 3. Ya. Kalau dapat 3 aja, pasti hokinya gede. Sama gitu ya. Iya. Ya. Atau 9 gitu kan. Tapi ini jumlah nilai keberuntungan bukan angka keberuntungan. Ya, itu ditanyakan oleh Felix Cahyadi, Alisa Endik di Cemono Nimbar ya pada video 2022 Imlek 2573 memberdayai jangan diberdayai. Kemudian CV Cahaya Gemilang pada video 2022 sukses hoki kian meningkat kalau edisi yang kelima. Dan dia juga bertanya bersamaan dengan Andia Vanir pada video ramalan show kerbau di tahun macan air 2022 itu ya pada channelnya Sonora FM. Ada lagi pertanyaan serupa dari Cian 18. Waduh, banyak duit dia. Ya, pada video ramalan show anjing di tahun macan air 2022 ya yang dipublish oleh Sonora. Dia bilang begini juga Gin. Tolong bantu jawab yang tadi disuruh hitung. Usia show plus tanggal bulan plus jam. Ada contohnya enggak? Dia bilang. Ya. Terus juga Safira Zain pada video ramalan show anjing. Ya, di tahun macan air 2022 yang juga dipublish oleh Sonora. Cara hitung yang bagaimana? Bulan, tanggal, hari. Nah, jadi banyak yang rancu nih juga Gin. Iya. Mengenai jumlah nilai keberuntungan ya. Nah makanya, ya makanya daripada itu saya udah menjawab satu pertanyaan dari Yap Yeli Putri. Itu pada video ramalan show kelinci di tahun macan air 2022 juga yang dipublish pada Radio Sonora FM YouTube-nya ya. Dia bertanya soal angka keberuntungan, tapi kita udah meluruskan sebetulnya yang dimaksud ada jumlah nilai keberuntungan. Maka daripada itu ditegaskan lagi kita di sini semoga tidak keberatanlah ya sahabat Sonora untuk menyimak video 2022 Imlek 2573 memberdayai jangan diperdayai. Di sana ada tuh caranya untuk menghitung jumlah nilai keberuntungan padahal di tahun lalu ya kita juga sudah publish cara menghitung jumlah nilai keberuntungan juga Gin. Iya. Cuma ya mungkin karena sahabat Sonora begitu sibuk jadi kurang peduli begitu ya. Atau keselip kali Pak. Mungkin juga. Jadi Saya lanjut ya supaya jangan banyak makan waktu ya. Oke. Ada Wong Bagus pada video ramalan show ular tahun macan air 2022 ya yang dipublish oleh Radio Sonora. Kalau show ular kelahiran tanggal 12 bulan 12 1977 usia 45 tahun apakah nilai keberuntungannya bagus atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Bagaimana juga Gin? Dihitung-hitung dulu. Nah satu hal juga Gin, kalau kita berbicara show berarti kita berbicara mengenai kalender bulan bukan kalender matahari ya. Yin Li bukannya Yang Li gitu ya.
Nah, kalau kita berbicara sio ular, maka karena lahir tanggal 12 bulan 12 tahun 1977, Wong Bagus ini lahirnya pada Imlek tanggal 2 bulan 11 tahun 2528 juga Git. Oke. Dalam penghitungan usia nih juga Git, bukan 45 tahun. Karena dalam kandungan Beda ya, Pak Kang? iya, dalam kandungan dihitung juga Git. Sehingga usianya 46 tahun. Nah, sekarang bagi Anda yang nggak ngerti nih, bagaimana sih mau mengetahui berapa usia saya, berapa sio saya? Sebetulnya banyak video yang sudah mengupload 12 sio ya yang dipublish oleh Radio Sonora FM. Tuh di awalannya kan ada tuh ditulisin tanggal berapa sampai tanggal berapa sionya apa. Ya, betul. Ya. Judul-judulnya juga ada kan? Ada, begitu juga di channelnya FSA ataupun channelnya Kang Singfat ya. Apalagi juga pada channel video 2022 Imlek 2573 memberdayai jangan diberdayai. Di penghujung video itu dikeluarin tuh tabelnya tuh juga Gin. Tanggal berapa sampai tanggal berapa, sionya apa gitu ya. Nah, tetapi satu hal yang saya mau sampaikan di sini, dia kan bertanya nih juga Gin, apakah nilai keberuntungannya bagus atau bagaimana dia bilang? Iya. Ya, memang sio ular kan ciong juga Gin. Oh, Yang ciong kan macan, ular, monyet, dan sio babi. Nah, dia sio ular api ini. Memang api secara ekonomis nih juga Gin, punya kekuatan untuk membalancing air. Karena air yang banyak, kita butuh api agar ada keseimbangan. Jadi, untuk Wong Bagus, ini ada peluang nih ya. Jangan menyerah gitu, walaupun sedang didera oleh ciong. Tapi ingat, usia 46 tahun di sio ular api, tolong dibaca bagian kesehatannya, bagian keamanan. Itu ada satu hal yang harus diwaspadai, jangan sampai kebablasan gitu ya. Pastinya. Nah, iya. Tapi sebelum dilanjutkan lagi, kita harus break dulu nih Pak Kang. Nanti kita akan sambung lagi ya Pak Kang. Boleh. Oke. Dan sahabat Sonora, teruslah bergabung di Feng Shui untuk hari ini. Kita break dulu, akan kembali setelah ini, oke? Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sahabat Sonora, masih terus lanjut di Feng Shui untuk malam hari ini. Saya Mira Hamzah menemani dan juga Pak Kang. Untuk Anda siap-siap nanti dibacakan WA-nya. Lanjut Pak Kang. Iya, nah kembali kita kepada Wong Bagus ya. Nah, Wong Bagus tuh sebetulnya lahir pada berdasarkan Imlek hari Senin tanggal 2 bulan 11 tahun 2528. Nah, jadi bulannya bulan ke-11. Sehingga kalau Wong Bagus ini saya berharap juga punya buku atau kalendernya, di sana ada tuh tabel-tabel. Tabel berdasarkan usia, harusnya melihat sio ular yang usianya 46 tahun berapa usianya gitu toh. Nah, kemudian bulan 11 Imlek berapa usianya. Nah, sayangnya jamnya sayang nggak tertera oleh Wong Bagus ya, sehingga kalau kita mau menghitung jumlah nilai keberuntungan harus lengkap. Kemudian ada Ali Hanafiah,
pada video ramalan sio kelinci di tahun macan air 2022 ya yang dipublish Sonora. Saya lahir hari Senin 10 Februari 1975. Selalu bingung. Saya masuk di macan atau kelinci, Bang? Info ya katanya. Agak bingung, soalnya di tengah-tengah atau pinggir-pinggir. Jadi Pas di penghujung. Dia lahir hari Senin tanggal 10 bulan 2 tahun 1975 itu juga Gin. Dia lahirnya tanggal 30 bulan 12 tahun 2525, besok tahun baru Imlek. Oh, berarti masih masuk yang tahunnya sekarang dong? Enggak, dia tahun sebelumnya dong. Dia belum berganti tahun gitu ya. Nah, pada saat itu dia lahir 10 Februari 1975. Jadi antara 1 Januari 1975 sampai 10 Februari 1975 itu sio macan juga Gin. Usia Imleknya 49 tahun gitu ya. Nah, kalau dia lahirnya sehari itu udah langsung masuk ya, Pak? Nah, besoknya ya 11 Februari sampai 30 Januari tahun 76 itu sio kelinci. Jadi juga Gin, ketika dia lahir, tanggal 10 Februari dia setahun. Besoknya dia udah 2 tahun juga Gin. Wih, langsung ya? Iya, ya. Sebenarnya beda. Betul. Nah, jadi kalau untuk yang sahabat Sonora yang lain yang masih bingung, tadi sudah kita sampaikan tuh ya, di setiap video baik yang dipublish Sonora FM, FSE atau channelnya Kang Sifat, semua ada tabel ya, ada tabel mengenai tanggal berapa sampai tanggal berapa, sionya apa gitu ya. Nah, begitu juga pada video 2022 Imlek 2573 memberdayai jangan diperdayai. Itu ada di penghujung video. Nah, kalau cara menghitung usianya bisa melihat pada buku bab lampiran halaman 281. Saya mau lanjut, ada pertanyaan serupa dari Isya Istuti pada video ramalan sio babi di tahun macan air 2022 yang dipublish oleh Radio Sonora FM. Tahun 1959, sio apa ya? Dia bilang. Tahu nggak juga Gin? Belum lihat ini. Nah, belum lihat tabel toh. Nah, kalau 1 Januari 59 sampai 7 Februari 59 itu masih sio anjing. Usianya sekarang 65 tahun. Tapi kalau dia lahirnya antara 8 Februari, mulai 8 Februari sampai 27 Januari 1960, itu sio babi. Usianya sekarang 64 tahun. Nah, pertanyaan serupa dari Eko Widodo pada video ramalan sio anjing di tahun macan air 2022 yang dipublish oleh Radio Sonora FM. Nggak jelas dia bilang, dan kurang mengerti dengan sio-sio. Tanggal berapa, tahun berapa, nggak dijelaskan. Nah, tapi kita baru saja udah menjelaskan dong. Nah, mudah-mudahan setelah ini Eko Widodo memahaminya. Ada akbar-akbar pada video ramalan sio kuda di tahun macan air 2022 yang dipublish Sonora FM. Sio kuda logam lahir tahun 1990. Benar. Capricorn dia bilang. Mau tanya cocoknya usaha apa? Sudah buka kuliner gagal terus, kurang apa ya? Bisa dijawab juga Gin? Kurang semangat atau kurang apa Pak Kang? Bukan, kita nggak bisa jawab begitu jawabannya. Oh gitu. Kenapa? Ya? Karena analisis sio tidak tergantung kepada apakah zodiaknya Capricorn, Libra, Cancer dan lain sebagainya. Oh nggak masuk itu ya Pak? Enggak, karena sio harus berkaitan dengan analisis mengenai elemen yin yang 5 unsur. Ya, nah untuk itu kita perlu data kelahirannya, tanggal berapa, bulan berapa, jam berapa, ya kan? Bahkan kita perlu tahu pria dan wanita, barulah kita bisa menjawab. Iya toh? Jadi perlu data yang benar, lengkap. Ya, jadi banyak yang mengajukan pertanyaan seperti di atas, ya, yang mengatakan bahwa radio ini juga nih, dia bilang sudah berkali-kali kalau Sonora ditelepon katanya ditanyain nggak pernah dijawab. Bagaimana tuh juga gitu? Sebenarnya bukan tidak pernah dijawab, dilihat cuman waktu seperti biasa. Dan ini nggak cuma Anda, nggak cuma di
Jakarta, kan seluruh Indonesia, bahkan yang di mancanegara pas dengerin juga banyak nih Pak Kang. yang juga menanyakan. Jadi kesimpulannya, Sekarang aja udah banyak nih Pak Kang. jadi kesimpulannya harus bersabar dong ya. Masuk di sini. Ya, jadi kesimpulannya harus bersabar. Ya. Nah, saya lanjut supaya yang sabar itu jangan kehabisan sabarnya. Ada Sylvia Johana pada video ramalan Sio Ayam di tahun macan air 2022 yang dipublish oleh Sonora FM. Bidang jasa itu unsur apa ya Pak Kang? Bidang jasa itu berunsur tanah juga Gin. Namun jasa apa? Nah, harus tahu jasanya apa gitu. Barulah kita bisa tahu unsur apa dan unsur apa. Jadi semua bidang jasa adalah unsur tanah juga Gin. Tapi tergantung jasa apa. Jasa kan banyak macam. Nah, untuk itu Sylvia Johana melihat daftarnya pada buku. Ada Abang Ucok pada video ramalan Sio Kerbau di tahun macan air 2022 yang dipublish oleh Sonora. Jujur, kehidupan saya selama 2021 tahun kerbau logam, ekonomi hancur, rumah tangga saya hancur sampai perceraian. Nah, yang penting Bang Ucok harus menghindari pesimistis ya, harus segera bangkit. Nah, pertanyaannya memang banyak nih juga Gin. Dan kebanyakan itu yang nanya tuh yang bersio kerbau dan bersio kambing yang memang mengalami masalah di tahun lalu. Tapi kan sekarang udah mulai bagus. Ya? Jadi harus semangat ya, jangan kehilangan semangat. Ada Tati Sutangsi pada video ramalan Sio Monyet di tahun macan air 2022 yang dipublish Sonora FM. Dia bertanya pada 2 kali. Komen pertamanya, amin. Makasih saran-sarannya Pak Kang. Semoga kita semua dijauhkan dari ciong dan sio-sio lainnya. Semua beruntung. Ya tentu saja kita terima kasih doanya. Kami pun berharap sahabat Sonora semua terhindar dari ciong. Itu sebabnya kita membuat videonya dan juga bukunya. Harap disimak dan dimanfaatkan dengan baik ya. Nah, komen kedua dia nih juga Gin. Untuk menambah keberuntungan sio monyet, apa saja Pak Kang yang harus dipakai semacam benda atau aksesoris? Tolong infonya. Nggak ada sih ya. Nggak ada apa yang harus dipakai, jimat-jimat apalagi nggak ada. Ya, yang ada adalah bagaimana kita menyeimbangkan elemen itu. Nah, itu ada pada buku ya. Baca saran-saran pada buku. Nah, oleh sebab itu kepada Anda yang merasa kurang jelas sebetulnya, harap penjelasan ini diseksamai sekali lagi. Dan kepada Anda yang memberikan pujian, kita tentu terima kasih banyak ya, juga Gin. Ya, mudah-mudahan acara kita memang berkontribusi baik dan membangun kesuksesan dan keberuntungan sahabat Sonora. Nah, kepada Anda yang bertanya pribadi, silakan bertanya via Radio Sonora FM. Ini ada yang bertanya nih juga Gin. Biayanya berapa kalau nanya nih sama Radio Sonora FM? Ditanyakan G89 FY7 pada video 2022, sukses hoki kian meningkat kalau edisi kelima. Nah, bagaimana biayanya katanya? Wah, kalau soal biaya, yang pasti sih biaya paketnya aja ya Pak Kang. Katanya harus ada, karena kan menggunakan WA. Untuk kirim langsung ke 0812 112 9200. Gitu aja tuh Pak Kang. Tuh, jadi nggak ada biaya selain biaya internet ya. Itu pun biayanya minimal karena hanya untuk nge-WA toh. Betul. Iya, nah ada Sri Martono pada video ramalan Sio Kelinci di tahun macan air 2022 yang dipublish Sonora. Pengen beli buku-bukunya ada di Gramedia kah? Iya. Ya, mungkin sudah ada ya. Saya yakin di semua toko buku tersedia. Tapi, kita lanjut dulu. Ya. Ada Romaida Magbun pada video ramalan Sio Anjing di tahun macan air 2022 yang dipublish Sonora FM. Di mana pesan bukunya Pak? Dia bilang. Nah, pertanyaan yang paling menggelitik terakhir. Apa tuh? Dari Molina. Pada video ramalan Sio Tikus di tahun macan air 2022 juga yang dipublish oleh Sonora FM. Saya berharap juga Gin yang menjawabnya. Apa itu? Pak Kang, belum nemu bukunya. Belum nemu dia bilang.
Mohon petunjuk Bakang angka keberuntungan 18 2 1984 lahir jam 2 malam. Tolong dijawab dong. Belum juga ketemu bukunya. Nah, kalau mau pesan silakan kirim WA ya, dan ketiknya itu Feng Shui, nama, kemudian alamat lengkapnya beserta kode posnya. Lalu setelah itu ketik deh mau bukunya berapa atau kalendernya berapa atau buku dan kalender. Nah, gampang. Kirim Gampang aja. toh? 0812 112 9200. Sip. Gampang. Jadi pasti ketemu bukunya toh? Dan Iya. kan dong. Oke deh, kalau begitu satu hal yang perlu Paulina ketahui, tinggal memesan pada Radio Sonora FM, dan yang dimaksudkan bukan angka keberuntungan tapi jumlah nilai keberuntungan. Dan kepada sahabat Sonora yang lainnya juga kepada G89FY7, jangan khawatir, kita tidak menghitung biaya untuk tanya jawab pada setiap Jumat malam di Radio Sonora. Hanya di Radio Sonora FM jam 19 malam. Oke Pak Kang, pas banget nih Pak Kang menyudahi waktunya, kita urus break dulu untuk tanda waktu. Kita break dulu ya Pak Kang. Oke. Lanjut. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Ya saudara-saudara, lanjut lagi ya. Untuk Feng Shui yang sudah banyak pertanyaan di malam hari ini, lanjut lagi ke Pak Kang. Pak Kang. Oke, kita mulai. Ya, kita mulai setelah tadi sudah banyak yang sudah diinformasikan. Sekarang langsung aja ya. Saya akan membacakan WA dari Pak Adi Kusnadi. Tulisannya pakai I, Adinya Pak. Adi pakai I. Pakai I. Adi. Oh, pakai Y. Ya. Adi Kusnadi. Kusnadinya I, pakai I belakangnya. Iya. Oke. Lahirnya tanggal 7/10/87. 7/10/87. Jam 14.45. Jam 14.45. Oke. Istrinya Yuliana. Yuliana pakai J pakai Y. Pakai Y, Yuliana. Oke. Lahirnya 14/7/87 juga. 14/7/1987. Yes. Jamnya 15.40. 15.40. Oke. Kedua-duanya bersiok kelinci. Dan siok kelinci tahun Kami ini berdua buka lagi toko. bagus. Awalnya menjual plastik-plastik aja Pak Kang. Lalu belakangan juga berjualan bahan makanan kayak frozen food, jamur-jamur kering, bumbu botolan dan seperti kayak gitu ya Pak Kang. Apakah yang ini cocok? Iya. Nah, ruko sekarang menghadap tenggara. Kira-kira pencerahan untuk kesehatan dan warna handicapnya seperti apa Pak Kang? Silahkan. Begini ya, kalau pertamanya di plastik-plastik tentu perkembangannya pahit gitu ya, repot sekali lah untuk berkembang, kembang kempis. Nah, kalau iya, tapi kalau kemudian dia kembangkan ke berbagai produk tadi, makanan ringan, jamur ya, itu tentu kemajuannya signifikan ya.
Namun signifikansinya saya mengkhawatirkan karena dikatakan tadi rukonya adalah menghadap ke tenggara. Iya. Nah, nggak cocok kecuali yang berdagang itu adalah Yuliana, bukan Adik Kusnadi, gitu ya. Oh, sang istri ya? Sang istri, sebab kalau suaminya ikut campur, ini bisa menurun. Kadang-kadang aneh juga, Gin. Ya, giliran istrinya di toko gitu rame, suaminya datang dia menurun. Ada yang begitu loh Pak kan? Iya, nah ini kenapa? Karena memang itu tempat cocoknya buat istrinya, tetapi sayangnya nggak dijelaskan itu dipakai untuk rumah atau enggak gitu. Kalau rumahnya berbeda, misalnya rumahnya itu menghadap utara selatan atau ke barat, tentu lain lagi ceritanya. Walaupun adik yang mengelola bidang tersebut tetap maju gitu. Jadi nomor satu sebetulnya yang paling penting feng shui itu rumah dulu juga gitu. Kedua barulah tempat usaha gitu. Oh, jadi nggak bisa semuanya ya? Yang bagus kalau kedua-duanya bagus juga gitu. Oh gitu. Tapi kalau kita diminta untuk bertanya mana yang lebih dipentingkan, apakah itu tempat usaha ataukah rumah? Rumah. Kemudian orang bertanya, kok rumah? Kan cari duitnya di tempat usaha. Iya ya. Kenapa? Karena kita melepaskan lelah, melepaskan energi, menyerap energi adalah di rumah. Kita tidur beristirahat di rumah. Disitulah energi kita terbentuk juga gitu. Paham dah? Oke, paham. Oke. Kemudian kesehatan, warna. Oh, kesehatan. Kesehatan nggak ada yang terlalu ini ya, yang perlu dijaga adalah bagian daripada pencernaan. Untuk Adi ya paling-paling harus cukup minum karena pinggangnya nggak bagus gitu. Jadi sebetulnya nggak ada yang terlalu signifikan ya yang perlu dikhawatirkan benar dengan kesehatan mereka. Tapi kalau rumahnya itu tadi dibilang menghadap tenggara, maka gampang sakit. Itu bisa terpengaruh dari rumah. Apalagi kalau rumahnya itu menghadap ke barat daya gitu ya, timur laut, wah penyakitnya makin berat. Sekarang langsung aja kita terbang ke Papua ya Pak kan? Oke. Ke Papua ada Anna, Ananya double M. Anna atau Ama? Anna, A-N-N-A. Oh, Anna. Iya. Oke. Oke. Anna lahirnya 11/4/76. 11/4/76. Ya. Kemudian jamnya 18.35. 18.35, oke. Suaminya Tri Hartoyo, TRI. TRI. Tri Hartoyo. Hartoyo pakai Y. Why? Oke. Tanggal 28/7/65. 28/7/65. 5 ya. Iya. Jamnya jam 9 pas, 9.00. Oh, kalau kurang sedikit beda. Salah. Bisnis 00 berarti tepat nih. Iya. Mau bisnis usaha apa yang cocok ya Pak kan? Rumah bagus menghadap mana? Karena Oke. tempat usaha bagus saya itu, tempat usaha bagusnya menghadap kemana? Usaha es krim dan roti atau jualan daging masakan Korea frozen saat ini. Apakah itu oke, cocok? Ya, dagang-dagang frozen tadi, ya apakah itu daging ataukah es krim dan lainnya, itu lambat ya. Walaupun nggak bisa dibilang stuck, pelan perkembangannya. Namun boleh dia perhatikan, andai kata dia tuh ada berjualan makanan-makanan ringan, kue, roti, begitu ya. Nah itu yang maju, atau kebutuhan hari-hari yang bukan cairan, itu yang maju ya. Karena suami istri ini di bidang tersebut betul-betul sangat baik gitu. Nah tadi dipertanyakan tahun ini dia mau buka usaha. Nah kalau tahun ini dia mau memulai segala sesuatu yang baru, kan sio ulang lagi ciong. Ya sedangkan juga Gantri Hartoyo ini siojo ulang loh. Oh. Ya, nah jadi jangan, kecuali yang memulai usaha hanya juga Gin Ana boleh gitu ya.
Tapi kalau suaminya jangan. Nah, kemudian apalagi yang ditanyakan? Udah, itu aja. Lanjut ya Pak Kang. Oke. Selamat malam, ada Asyang, ASIANG, Asyang Pak Kang. Asyang. Ya, laki-laki. Ya. Kalau lahir di Imleknya itu saya bulan 5, Ya. tanggal 12. Tanggal 12 bulan 5. Tahunnya tahun 2532 Pak Kang. Sebentar. Tanggal 12 bulan 5 Tahunnya 2532. 2532. Saya ayam emas bukan Pak Kang. Tanggal 13 bulan 6 tahun 1981. Ayam emas, ayam logam. Ya, tanggal lahir Imlek 12/5/2532. Internasionalnya hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 1981. Oke, jamnya 8.10 malam Pak Kang. 20 dong ya. Ya, 20.10. Oke. Yang ditanyakan jenis usaha yang pas untuk saya, kemudian arah hadap rumahnya, atau kalau pas saya usaha arah hadap yang pas untuk tempat usaha saya, arahnya kemana Pak? Begini, sebetulnya ambisinya Asyang ini luar biasa. Boleh dibilang ambisius gitu ya. Tapi dia juga penuh kekhawatiran. Nah, kekhawatirannya ini yang harus dibuang. Kemudian Saya nggak boleh khawatir ya? nggak boleh, karena kekhawatiran itu membuat dia punya prinsip juga menjadi lemah. Dia tuh kalau dihasut gampang banget gitu ya. Prinsipnya gampang terganggu sehingga dia juga sulit untuk memimpin satu tim begitu. Nah, padahal sebagai pebisnis sikap semacam ini keliru. Jadi kita harus perkuat ya. Perkuat misalnya Asyang saya sarankan untuk sering memakai baju warna hijau dan mengurangi atau jangan lagi dipakailah baju warna putih yang dominan begitu ya. Kalau lagi istirahat pakailah baju-baju yang warna gelap agar dia bisa istirahat dengan betul-betul ya. Nah, kemudian kalau dia bertanya tadi bidang apa yang cocok? Nah, bidang apapun kalau yang cocok, kalau dia nggak bisa berubah hal yang tadi, potensi kemajuannya akan menjadi lemah. Padahal hokinya sangat besar, ya. Nah, kalau dia bisa menanggulangi hal tadi, maka dia bergerak di bidang kayu, berunsur kayu ya, bukannya hanya kayu, bukan cuma dagang kayu, tapi berunsur kayu dominan. Itu banyak sekali pilihannya, bisa lihat di buku, atau tanah dominan, atau campuran daripada kayu dan tanah, kemajuannya akan sangat signifikan juga Gin. Oke. Pas dengan ayam emas ini ke macan air oke ya? Dia nggak ada masalah ya, dia bagus ya. Dia dari tahun kemarin bagus, andai kata dia tahun kerbau logam kemarin dia gagal, mesti ada satu kesalahan. Ya, kesalahannya apa? Apakah dia kesalahan posisi kedudukan rumah, ataukah dia pada tahun-tahun ciong memulai segala sesuatu yang penting, misalnya pindah rumah, mulai usaha, ya. Jadi kalau dia misalnya pernah memulai usaha pada tahun tikus, kelinci, apalagi kemudian kuda atau ayam, maka perkembangan bisnisnya akan mengalami banyak hambatan. Kalau untuk tahun ini yang oke, selain kuda, anjing masuk yang oke juga Pak? Masuk dong ya, dan kelinci juga ya. Nah, yang lainnya juga antara bagus dan sangat bagus. Tetapi juga Gin, perlu sahabat Sonora pahami bahwa parameternya bukan hanya itu loh. Tapi berapa jumlah nilai keberuntungan secara pribadi. Oh, Jadi begini, misalnya seseorang diramalkan ciong. Yang paling ciong tahun ini adalah yang bersio monyet. Itu paling dikhawatirkan. Kalau tadi kita banyak bicara di awal, misalnya ada Bang Ucok, ya, Bang Ucok itu bilang dia sampai habis-habisan gitu kan. Dia kalau nggak keliru dia bersio kambing atau bersio kerbau begitu. Nah, begitu juga di tahun ini, kalau yang bersio monyet tidak berhati-hati bisa tumbang gitu ya, bisa tidak berdaya gitu. Tetapi bukan berarti semua. Nah, berapa jumlah nilai keberuntungan si
sio monyet itu secara pribadi itu harus dihitung. Misalnya begini, misalnya dihitung nilai dia 7 ternyata juga Gin. Artinya apa? Artinya dia lagi ciong tapi nilai 7. Kok ciong nilainya 7? Ciong berarti dia banyak masalah. Oh, Ya tidak selaras dengan segala sesuatu. Bukan berarti tahun ini tahun jelek buat dia. Tahun yang jelek nggak ada, semua hari baik adanya. Tapi sering kali dia bisa berbuat salah. Gitu. Nah, supaya ciongnya jangan bagaimana? Maka itu kita bikin buku. Jadi buku itu adalah panduan supaya dia jangan berbuat salah. Nah, kemudian dengan nilai 7, artinya walaupun banyak masalah, proyek-proyek banyak masuk juga Gin. Jangan gentar gitu. oke lah. Berarti berkali-kali diinformasikan oleh Pak Kang, ini nggak hanya untuk Anda si penanya, tapi paling tidak kebetulan yang pas nanya juga sama gitu ya Pak Kang ya? Yang nanya lagi bagus, ini sio ayam. Oke. Tapi andai kata Asyang ini lagi bermasalah, harus introspeksi. Pernah nggak dia bikin kesalahan pada tahun tikus, kelinci, kuda, ayam? Kalau itu terjadi, silakan dia satu ketika mau nanya, mau WA lagi, atau dia mau minta kita bicara langsung on air, kita cari tahu di mana dia punya kekeliruan. Karena kalau kekeliruan itu tidak ketemu, untuk bangkit itu menjadi sulit juga gitu. Oke. Yang penting semangat, jangan pesimis. Betul. Keliru kemarinnya maksudnya mau optimis, kenapa jadi pesimis ya Pak Kang? Jadi intinya harus optimis. Pak Kang, kita break lagi sebentar ya Pak Kang. Oke. Sambung lagi ya Pak Kang. Oke. Ada promo untuk Anda yang mau beli buku dan juga kalendernya. Tentu saja ada di sini. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Ya, sahabat Sonora, masih bersama Pak Kang Hongkian yang bukunya bisa Anda pesan di sini lewat WA. Anda ketik nama Anda, Feng Shui ya, Anda ketik nama Anda, kemudian alamat lengkapnya dan buku atau kalendernya berapa. Misalnya mau pesan bukunya 2, tulis aja jumlah bukunya, buku 2 atau mungkin kalender aja, kalender 1 atau buku dan kalender. Anda kirimkan ke 0812-112-9200, oke? Dan sekarang langsung gabung lagi dengan Pak Kang. Halo Pak Kang. Halo juga. Pak Kang sudah siap-siap lagi kan? Oh, selalu. Selalu ya. Oh, saya yang deg-degan nih soalnya bacanya banyak banget ini WA yang masuk sampai ada yang protes, saya udah 2 tahun loh selalu ikutan kok nggak dibaca-baca sih. Sekarang saya mau bacakan nih Pak Kang. Oke. Ada Pak Jufian. Jufian ini tulisannya hurufnya D, J-U-F-I-A-N. Jufian. Oke. Lahirnya tanggal 11 bulan 1 Iya. tahun 1972. Oke. Lahirnya jam 17. Tapi nggak dikasih tahu 17 lewat berapa atau berapa, pokoknya 17. Iya, kalau dia kurang sedikit berarti saya bisa ngaco. Mudah-mudahan sih benar ya. Pak Jufian ini dibacakan. Istrinya Cia Lili. Cia Lili. Tulisannya TJHIA. TJHIA.
TJHIA. Lie. Ciali. Li. Li. Spasi Li. Oke. L-I-E. Oke. Tanggalnya 24 September 24 bulan 9 tahun 73. tahun 73. Lahirnya juga sama, pukul 15. Tapi Oke. apakah 15.00 atau 15, bilangnya cuma 15 aja. Oke. Yang ditanyakan bidang kerja yang baik dan sesuai dengan kita ini apa? Karena sekarang sedang berdagang warung kebutuhan rumah tangga. Ini kalau tanyanya apa yang cocok buat kita, saya nggak mau jawab loh. Oh gitu? Kebanyakan. Kalau Oh, kita kan termasuk Anda dan saya. Iya benar. Seperti itu. Jadi untuk juga Ganjuvian tadi bercanda ya. Yang paling cocok yang berunsur logam dominan untuk Anda itu. Kemudian unsur api dominan, tanah dominan, atau campuran daripada kedua atau ketiga unsur tadi, begitu ya. Sedangkan untuk istri juga Ganjuvian Cialili yang cocok juga sama, gitu ya. Jadi bisa saling bahu membahu. Namun demikian, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Anda punya hoki berdua itu luar biasa hebat, ya. Jadi kalau sekarang Anda itu gagal, itu patut dipertanyakan. Kenapa? Gitu ya. Apakah salah rumah, ataukah salah bidang bisnis, atau ada sesuatu yang keliru Anda lakukan sebelum ini. Kenapa? Karena dari komposisi elemen menandakan bahwa Anda adalah orang-orang yang berhasil. Gitu. Keren. Nah, tetapi ada dua hal yang patut Anda pedulikan. Suami istri ini sama. Kedua-duanya gampang tersinggung dan kedua-duanya keras kepala, pendendam. Nah, kalau ini memang tidak bisa dikurangi dan tidak bisa disiasati selama ini, tentu nilai Anda jadi turun ya. Jadi bisa di downgrade itu rezeki ya. Ada keberuntungan yang menurun. Tapi kalau itu tadi bisa disiasati, kemudian Anda sering pakai baju warna hijau, maka peningkatannya akan signifikan sekali. Oke. Ada lagi yang ditanya? Sudah itu aja. Oke. Kira-kira apa yang bagus itu aja sih. Oke. Lanjut lagi Pak Kang, kali ini Oke, tapi ada- satu hal saya mau kasih tahu, Kenapa Kang? juga Ganjuvian tahun ini ciong ya, yang bersio babi, jangan memulai segala sesuatu. Oke, jadi kalau yang udah ada sekarang diterusin atau gimana? Terusin nggak apa-apa, Oh, memulai nggak apa-apa. segala Mulai sesuatu baru ya? jangan. Oke, Pak Julian sudah dengar ya. Sekarang saya akan ke Sylvia, Silvya. SILVYA. Sylvia. Oke, Tanggal 24/10/72. 24/10 tahun 72. Iya. Oke, Jamnya 9.30, berarti pagi. oke, Sekarang ini saya masih bekerja sebagai sales saham. Kalau mau usaha, cocoknya usaha apa Pak Kang? Kalau mau investasi, sebenarnya di bidang apa walaupun saya sales saham? ya. Sylvia ini memang kalau di bidang spekulasi itu keberaniannya tinggi gitu ya. Tetapi dia lebih kepada feeling daripada kepada perhitungan. Oh gitu, mainnya feeling ya? Iya, memang logikanya bermain, tetapi dibanding feelingnya itu 3 kali lipat dominannya. Ya, dan dia berani. Gitu. Nah, padahal di saham dia nggak cocok. Jadi hati-hati, satu ketika bisa bermasalah besar. Ya. Nah, oleh sebab itu yang paling bagus adalah kalau memang mau berbisnis sendiri. Nah, kalau dia berbisnis sendiri, potensi dia luar biasa hebat. Dia akan segera cepet ya menjadi orang yang sukses luar biasa. Bagusnya kalau dia kemarin tahun lalu itu sudah memulai. Tapi kalau belum, mulailah tahun ini. Tapi kalau tahun ini dia nggak mulai, jangan memulai pada tahun depan, tahun kelinci, tapi di tahun naga ya. Oke. Di tahun naga dia boleh memulainya, tapi jangan di tahun kelinci besok. Silakan Nah, memulainya Pak Kang. iya. Tetapi satu hal, kenapa saya memberikan pandangan yang jauh ke depan?
Karena keyakinannya ya, untuk mulai bisnis tuh masih di mulut, belum sampai di otak. Berarti masih maju jalan ya? Masih maju mundur. Kalau maju jalan maju dia. Maju mundur. Oh gitu. Iya. Itu udah biasa. Jadi salah saham jadi mungkin mikir kali ya Pak kan? Iya. Nah, sekarang yang penting kalau dia mau bisnis, kenapa saya bilang nanti aja, dia perlu pakai baju warna hijau paling enggak setahun 2 tahun lamanya. Ya, supaya dia keyakinan itu membulat. Nanti setelah itu dia boleh pakai baju warna hijau putih. Sedangkan kebiasaan dia sekarang ini, tahu nggak dia sering pakai baju apa? Biru, putih. Betul, bukan putih enggak. Dia paling banyak tuh hitam, biru, hitam, abu-abu dan biru. Putih itu kalau dia diperintah untuk satu ketentuan perusahaan mungkin, tapi kalau enggak akan. Oh gitu. Jadi nggak dari hati ya Pak kan? Nah betul ya. Oke. Udah itu aja Pak Kang. Oh anak saya laki-laki namanya Erik Pak Kang. Erik. ERICK. Oke. Tanggal 28 bulan 10. 28 bulan 10 2011. 2011 Jam 13.30. jam 13.30. Mau tanya kesehatan aja sih Pak Kang. Kesehatan, sekolah, kemudian di masa depan nanti kira-kira usaha apa? Itu bukan aja. Dia Oke. kesehatannya ya, yang penting itu kita perlu jaga, jangan kasih dia stres, jangan kasih dia kurang tidur, dan jangan paksa dia berpikir yang berat-berat. Ya, kalau dia sudah capek suruh istirahat. Kalau enggak, telapak tangannya bisa mendadak dingin, bisa mendadak basah. Dan ini yang kita khawatir nanti ada serangan jantung. Ya. Itu yang dikhawatirkan ya. Ya, Wah, itu. Pak Nah. Kang, terima kasih banyak nih. Sampai semuanya. Ada saran nggak Pak Kang untuk sahabat-sahabat Sonora mewakili semua lah Pak Kang, karena masih banyak nih yang belum terjawab WA-nya. Oke. Di Ya. tahun ini. Oke. Jadi untuk tahun ini yang penting kita kembali kepada tegas berambisi, lambungkan hoki, ya, lambungkan aksi dan hoki. Jadi kalau kita pesimis, kita nggak akan bisa tegas. Kalau kita nggak tenang, kita nggak bisa tegas. Ya, jadi satu hal paling patut diingat adalah tegas berambisi. Nah, untuk tegas berambisi, kita tentunya harus punya pikiran yang tenang. Dan kalau kita punya untuk memiliki ketenangan pikiran, kita mesti punya rumah yang homey. Kalau rumah yang homey kita kehendaki, kita harus menata feng shui sebaik mungkin sehingga homey-nya itu akan datang sendiri dan kita pun tenang berpikir apapun langkah kita akan menjadi sukses adanya. Amin. Semoga ya Pak Kang yang Oh iya dong. diberikan. Terima kasih loh Pak Kang untuk Sama-sama, hari ini. sama-sama juga Gin, senang sekali. Sukses. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam.